Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Raksa, Fauzan, Lutfi, Ezat, dan Davin ingin menjelaskan strategi dakwah dan penyebaran Islam di Indonesia. Di sini kita ada pembahasan yang pertama, ada awal masuk Islam di Indonesia. Yang kedua, ada jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, peninggalan penyebaran Islam di Indonesia. Awal masuknya Islam di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua ada jalur pernikahan, yang ketiga ada jalur pendidikan, yang keempat ada jalur kesenian, yang kelima ada jalur politik, dan yang keenam ada jalur tasawuf. Jalur perdagangan. Pedagang Arab, Gujarat, dan Persia berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang berdagang di Indonesia sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Proses ini dilakukan untuk mempererat hubungan dagang yang dijalin dengan bangsa lain. Interaksi yang terjadi antara pedagang Islam dan masyarakat menjadikan masyarakat Indonesia memeluk Islam. Setelah pedagang dan masyarakat memeluk Islam, mereka kemudian menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ada pernikahan. Pedagang Islam menetap di suatu masalah dengan waktu yang cukup lama. Para pedagang Islam biasanya singgah dalam waktu berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Tujuannya yaitu untuk berdagang, mengambil bekal, atau menunggu angin timur untuk melanjutkan perjalanan. Jalinan hubungan baik terkadang diteruskan dengan perkawinan antara wanita pribumi dan pedagang Islam. Wanita Indonesia yang dinikahi pedagang Islam biasanya berasal dari golongan bangsawan. Melalui perkawinan ini, lahir generasi Muslim baru. Sedikit demi sedikit, mulai terbentuk masyarakat Muslim dengan adat Islam. Yang ketiga, ada pendidikan. Pendidikan untuk menyebarkan agama Islam dilakukan melalui pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mendidik santrinya belajar agama Islam. Materi pembelajaran dalam pesantren bersumber pada kitab kuning dari Timur Tengah yang ditulis pada abad 7-8 Masehi. Materi yang diajarkan dilengkapi dengan fikih dan tauhid. Siswa dalam pesantren disebut santri, sedangkan pengasuh dalam pesantren disebut sebagai kiai. Yang keempat ada kesenian. Saat agama Islam masuk, kebudayaan masyarakat Indonesia masih dipengaruhi kepercayaan sebelumnya. Kebudayaan tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kebudayaan menjadi media ampuh untuk menyebarkan Islam. Para penyiar agama Islam menggunakan media kebudayaan atau kesenian yang sudah ada sebagai sarana penyebaran Islam. Kebudayaan periode sebelum Islam tidak diubah oleh para penyiar Islam. Kesenian tersebut dilanjutkan dan digunakan untuk memperluaskan ajaran Islam. Yang kelima ada politik. Raja memiliki peranan yang besar dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Ketika raja memeluk Islam, secara otomatis rakyatnya akan mengikutinya karena rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Seorang raja selalu menjadi panutan, bahkan juga teladan bagi rakyatnya. Apapun yang diperintah rajanya, rakyat pasti mematuhinya. Setelah agama Islam diterima oleh kerajaan, kepentingan politik selanjutnya dilaksanakan melalui perluasan wilayah. Beberapa kerajaan Islam selanjutnya melakukan perluasan wilayah terhadap kerajaan lain. Yang keenam, ada jalur tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya wool, bulu kambing. Istilah ini muncul karena ahli tasawuf biasanya mengenakan baju jubah dari bulu domba. Pakaian yang terbuat dari bulu domba merupakan simbol orang-orang yang sederhana, tulus, dan taat beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menjalankan kehidupan tasawuf disebut sufi.
Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim memilih desa Leran di Gresik untuk memulai dakwanya pada tahun 1392 Masehi atau 801 Hijriah. Ia memulai menyebarkan agama Islam. Salah satu target dakwah Sunan Gresik adalah masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas beragama Hindu atau Buddha. Selanjutnya ada Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. 92 Masehi atau 801 Hijriah, ia mulai menyebarkan agama Islam. Ajaran Sunan Ampel yang sangat terkenal adalah falsafah Moh Limo, yaitu artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Ajaran Moh Limo tersebut antara lain moh main, artinya tidak mau berjudi, moh ngombe, artinya tidak mau mabuk. Selanjutnya ada Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di tanah Jawa pada abad. Strategi dakwah Wali Songo yang dilakukan oleh Sunan Bonang ialah dengan melakukan pendekatan melalui alkulturasi budaya. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga alias Raden Said. Ketika menjadi murid Sunan Bonang, saat gurunya Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir kali, ia meminta Raden Said menjaga tongkatnya hingga 3 bulan lamanya. Setelah itu, Raden Said mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali, yang akhirnya berubah menjadi Kali Jogo atau Kali Jaga. Selanjutnya ada Sunan Derajat yang bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam yang dilakukan mengambil tempat di desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Sekitar abad ia memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah, terlebih dikenal dengan Said Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Dia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Selanjutnya ada Sunan Kudus, adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Ia lahir di Jafar Asyidik. Ia adalah putra Sunan Ngundung dan Dewi Sari binti Ahmad Wilwatikta. Selanjutnya Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Nama Sunan Muria sendiri perkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria yang terletak di sebelah utara Kota Kudus, Jawa Tengah. Tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Yang terakhir ada Sunan Giri, lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Adalah anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya, peninggalan penyebaran Islam di Indonesia. Pertama ada Masjid Agung Demak. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun ke-15 Masehi, ini masih dipercaya sebagai tempat kumpul Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Masjid Gede. Peninggalan situs sejarah Islam di Indonesia selanjutnya bisa kamu temukan di Yogyakarta, yakni Masjid Gede Kauman Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid yang dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta ini berada di sisi barat komplek alun-alun utara Yogyakarta yang sudah melegenda. Masjid Sunan Ampel.
Masjid Sunan Ampel yang berada di Surabaya, Jawa Timur tak luput dari kunjungan wisata religi yang sudah berdiri sejak 1421 dengan campuran arsitektur Tiongkok dan Arab. Saya Masjid Baitur Rahman. Selain dikenal sebagai masjid kebanggaan warga Aceh, Masjid Baitur Rahman juga menjadi situs kerajaan Islam di Indonesia yang sudah ada sejak 1612 Masehi dan dibangun Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Masjid Agung Surakarta. Di Solo kamu juga bisa mengunjungi Masjid Agung Surakarta yang menjadi peninggalan Kerajaan Mataram dengan sentuhan Jawa kuno dan Belanda. Pada kepemimpinan Pakubuwono IV, masjid ini dibangun dengan kolam air untuk tempat wudhu dan jam matahari sebagai penentu waktu sholat. Masjid Ngayogyakarta Hadiningrat. Tak hanya menjadi destinasi wisata, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga menjadi bagian penting dari peninggalan sejarah Islam, khususnya Kerajaan Mataram Islam. Sebagai peninggalan sejarah, lingkungan ini juga dijadikan tempat tinggal dari sultan maupun keluarga secara turun-temurun. Keraton Surowoso. Situs sejarah Islam di Indonesia selanjutnya yang bisa kamu kunjungi adalah Keraton Surosowan yang didirikan sejak 1522 hingga 1526 pada masa Kesultanan Sultan Maulana Hasanuddin. Istana Maimun. Istana Maimun juga menjadi salah satu peninggalan sejarah Islam Kerajaan Delhi yang didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid yang dirancang oleh arsitek kebangsaan Italia. Keraton Kasepuhan. Sejak dulu Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi di Cirebon, Jawa Barat dan dibangun sejak 1529 oleh Pangeran Cakrabuana. Istana Sultan Ternate. Situs sejarah Islam ini merupakan bagian terpenting kerajaan Ternate di Maluku dengan gaya abad ke-19 dengan kombinasi dua lantai menghadap ke laut. Sumur Gumeling. Tempat bersejarah milik Keraton Yogyakarta ini juga memiliki nafas Islam yang sangat kuat, bahkan menjadi masjid yang digunakan raja pada zaman dulu. Keunikan dari Sumur Gumeling adalah bentuknya menyerupai labirin dan memutar bak lingkaran. Selanjutnya, Masjid Menara Kudus. Selain Masjid Agung Demak, wisata religi di Tanah Mulia berikutnya adalah Masjid Menara Kudus yang didirikan oleh Sunan Kudus sejak 1549. Arsitektur bangunan ini memiliki akulturasi Islam dan Hindu-Buddha dengan tembok pembatas untuk masyarakat lokal. Sekian saja penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.